to the Base Space Network. Dengan NIM 4424222041 dari Kimia Nondik A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari dosen Bapak Kostiawan Sukamto MT dengan mata kuliah Kimia Anorganik 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekstraksi biji emas. Jadi, di sini saya mengambil jurnal dengan judul Research on Preparation and Properties of Sodium Sulfide as Gold Leaching Agent. Jadi, sebelum kita masuk ke materi dari jurnal itu, kita perlu mengetahui apa sih emas itu. Jadi, emas itu merupakan unsur kimia dengan simbol Au dan nomor atom dengan nomor atom 79. Emas adalah logam mulia yang dikenal karena sifatnya yang tahan anti karat. Makanya, emas itu sering dijadikan sebagai hantaran atau lainnya. Kemudian selain itu, konduktivitas listriknya yang tinggi di dalam emas itu dan kemampuan untuk dibentuk untuk menjadi berbagai bentuk ukuran. Kemudian emas ini juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan sering digunakan dalam perhiasan, industri elektronik dan investasi. Kemudian apa sih ekstraksi itu? Jadi ekstraksi ini merupakan proses pengambilan atau pemisahan emas dari biji emas menggunakan larutan natrium polisulfida alkali. Nah, proses ini dia melibatkan reaksi kimia antara biji emas dan larutan natrium polisulfida alkil yang menghasilkan larutan yang mengandung emas. Begitulah definisi ekstraksi di dalam jurnal yang saya ambil ini. Selanjutnya, untuk mendapatkan biji emas ini ada beberapa langkah umum yang melibatkan eksplorasi, penambangan, dan pengolahan biji. Berikut langkah-langkah umumnya untuk mendapatkan biji emas itu. Yang pertama ada eksplorasi. Nah, proses ini melibatkan pencairan dan identifikasi lokasi yang memiliki potensi mengandung biji emas. Ini dapat melibatkan survei geologis, pemetaan, pengambilan sampel, analisis laboratorium untuk menentukan kandungan mineral di lokasi tersebut. Kemudian yang kedua itu ada penambangan. Setelah lokasi yang potensial itu diidentifikasi, dilakukanlah penambangan untuk mengambil biji emas dari tanah atau batuan. Metode penambangan dapat bervariasi mulai dari penambangan terbuka hingga penambangan bawah tanah, tergantung pada karakteristik geologi dan ekonomi dari lokasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada pengolahan biji. Nah, biji emas yang telah ditambang tadi itu kemudian diangkut ke pabrik pengolahan untuk diekstrak emasnya. Proses pengolahan ini dapat melibatkan proses penghancuran, penggilingan, dan proses kimia seperti leaching dan pengambilan emas dari biji. Selain itu, setelah proses itu emas akan diekstraksi dan dimurnikan lebih lanjut untuk digunakan dalam berbagai aplikasi seperti perhiasan, industri, ataupun investasi. Kemudian jadi kalau untuk pembuatan dari biji emas hingga menjadi emas itu melalui beberapa tahap. Nah, di sini saya mengambil jurnal dari jurnal luar negeri. Itu di sini ada preparasi bahan baku terlebih dahulu. Nah, di preparasi bahan baku ini, biji emasnya itu dikumpulkan dari tambang emas yang ada di provinsi Guizhou atau di provinsi Guizhou, Cina. Nah, biji tersebut itu kemudian diproses menjadi konsentrat dengan cara dihancurkan, digiling, dan diflotasi. Nah, kandungan emas ditentukan dengan X-ray fluorescence dan unsur-unsur lainnya ditentukan dengan pencernaan asam yang diikuti dengan JPOS. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa
bahwa emas ini sudah ada di Gorontalo itu sendiri. Nah, untuk ekstraksi emas di Gorontalo itu kebanyakan menggunakan leaching dengan proses pelindian. Kemudian dalam jurnal ini menggunakan sampel yaitu biji emas dari Guizhou Cina. Nah, biji emas, kemudian bagaimana sih proses dari ekstraksi biji emas itu dari biji emas hingga menjadi emas. Nah, dalam jurnal yang saya baca ini, yang sudah saya review, proses ekstraksinya itu menggunakan larutan natrium polisulfida alkali. Nah, tahap awalnya itu berupa biji emasnya itu dikumpulkan dulu dari tambang emas yang ada di provinsi Guizhou, Cina, dan diproses menjadi konserat melalui tahap dihancurkan, digiling, dan diflotasi. Nah, kandungan emas dalam konserat itu ditentukan menggunakan X-ray fluorescence, sementara unsur-unsur lainnya itu di dalam emas itu ditentukan melalui ICP-OES. Nah, distribusi ukuran partikel konserat emas dianalisis dengan LS13320 Secher Diffraction Phase of Analyzer. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga itu setelah kandungan emasnya itu dianalisis, selanjutnya yang ketiga itu larutan natrium polisulfida alkali ini disiapkan dengan metode hidrotermal menggunakan sulfur dan natrium sulfida non-hidrat sebagai prekursor dalam kondisi basah. Nah, dia harus dilarutkan dalam kondisi basah. Selanjutnya itu biji emas direaksikan dengan larutan natrium polisulfida alkil dalam kondisi tertentu, termasuk konsentrasi natrium sulfida, rasio sulfur atau natrium sulfida, dan konsentrasi natrium hidroksida, suhu reaksi maupun waktu reaksi. Kemudian hasil dari proses pelindian ini adalah larutan yang mengandung emas yang larut. Langkah selanjutnya yaitu isolasi emas dari larutan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengisolasi emas dari larutan tersebut yang mungkin melibatkan pengendapan atau proses pemurnian tambahan untuk mendapatkan sampel emas tersebut. Nah, setelah dilakukan beberapa proses tadi itu dapat kita simpulkan bahwa hasilnya itu menunjukkan kondisi optimal untuk ekstraksi emas adalah dengan konsentrasi natrium sulfida sekitar 90 gram per liter. Nah, rasio natrium sulfida ini atau sulfur sekitar 3, konsentrasi natrium hidroksida sekitar 0,8 m, suhu reaksi sekitar 80 derajat Celcius, dan waktu reaksi itu sekitar 1 jam. Dengan menggunakan kondisi ini, efisiensi kondisi emas mencapai 85%. Kemudian dalam jurnal ini juga menyatakan bahwa larutan natrium sulfida ini natrium sulfida alkali itu efektif untuk melarutkan biji emas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi pelindian emas tergantung dari beberapa faktor seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti konsentrasi natrium sulfida, rasio sulfur atau natrium sulfida, konsentrasi natrium hidroksida, suhu reaksi maupun reaksi. Nah, hal-hal itu yang menjadi faktor daripada proses ekstraksi emas ini. Selain itu, karakteristik fase-fase polisulfida juga itu menunjukkan bahwa natrium polisulfida terutama terdiri itu dari sulfur, natrium trisulfida, natrium tetrasulfida, natrium pentasulfida, di mana
sulfide dan pentasulfide ini merupakan reagen pengaktif untuk pelindian emas. Dengan demikian, jurnal ini juga menyimpulkan bahwa larutan natrium sulfida alkali memiliki potensi sebagai agen pelindian alternatif yang efektif untuk ekstraksi emas dari biji emas dengan pertimbangan berbagai parameter yang memengaruhi efisiensi pelindian. Baiklah, saya pikir cukup sekian dari saya. Apabila terdapat banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.